Kita masuk ke ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah ayat tentang navigasi. Setelah lo tanda tangan kontrak di ayat 5, sekarang lo minta peta biar nggak nyasar di tengah jalan. Dan nunjukin jalan biar lo nggak salah langkah. Pertama, ihdina, artinya tunjuki atau bimbing kami. Bukan cuma minta tahu jalan, tapi minta digandeng sampai tujuan. Karena banyak orang tahu jalan yang benar, tapi nggak punya nyali atau kekuatan buat jalan di situ. Kedua, esyirat, artinya jalan. Bukan sekadar jalan setapak. Dalam bahasa Arab, syiratah itu artinya jalan yang lebar, lurus, dan jelas. Gak ada abu-abu. Ketiga, al-mustaqim, artinya yang lurus. Jalan yang paling dekat, paling efektif, dan gak bertele-tele. Jalan yang gak bikin lo muter-muter gak jelas dalam drama hidup. Isi dari ayat ini adalah permintaan GPS anti tipu-tipu. Di dunia ini banyak banget jalan. Ada jalan korupsi, jalan penjilat, jalan maksiat, atau jalan malas. Semua kelihatan enak di awal, dan ayat ini menghindarkan lo ke jalan yang salah dan menuntun ke jalan yang diridhoi Allah. Penerapan di hidup lo dan konsisten. Yang pertama, mentalitas penuntut ilmu. Lo minta dibimbing, artinya lo harus mau belajar. Lo nggak bakal dapat petunjuk kalau lo nutup mata dan telinga dari kebenaran. Kedua, filter keputusan. Tiap kali lo mau ngambil langkah bisnis, hubungan, atau tindakan, lo tanya, ini jalan yang lurus atau jalan yang bakal bikin gue nyungsep? Ketiga, istiqomah konsisten. Lo minta jalan lurus, artinya lo harus siap buat nggak belok-belok. Meskipun di kanan kiri banyak diskon dosa atau godaan duit haram, lo tetap di jalur lo. Efeknya, kalau udah kenal ayat ini di hidup lo, yang pertama, efisiensi hidup. Lo nggak bakal buang-buang waktu di jalan buntu. Lo fokus ke hal-hal yang emang bener dan bermanfaat. Hidup lo jadi efektif, nggak banyak drama, nggak banyak penyesalan di akhir. Kedua, ketenangan langkah. Orang yang punya peta nggak bakal panik pas ada kabut. Pas dunia lagi kacau, lo tetap tenang karena lo tahu rute mana yang harus lo ambil. Lo punya prinsip baja. Ketiga, anti ikut-ikutan. Lo nggak bakal jadi domba yang cuma ikut tren atau ikut arus. Mau satu dunia lewat jalan yang salah, lo tetap berani jalan sendirian di jalan yang lurus. Intisari dalam ayat ini adalah, sadar diri lo ngaku kalau lo nggak tahu apa-apa tanpa panduan Tuhan. Ini obat buat penyakit sok tahu. Target jelas. Lo nggak minta kekayaan atau jabatan di sini, lo minta jalan lurus. Kenapa? Karena kalau lo di jalan yang benar, kekayaan dan jabatan itu bakal jadi berkah. Tapi kalau lo di jalan yang salah, harta lo cuma jadi bahan bakar buat ngebakar diri lo sendiri. Koneksi tiap detik. Karena lo baca ini di tiap sholat, artinya lo butuh petunjuk Tuhan tiap jam. Dunia berubah cepet, jebakan ada di mana-mana, lo butuh GPS yang selalu update. Kesimpulan, ayat 6 ini adalah doa, biar lo nggak jadi manusia goblok yang ngerasa bener padahal lagi jalan menuju jurang. Sakit we tipu satmah, waalaikumsalam.